Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regana Fikri Adiba dengan NIM 12370100074 akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Islam dan Matematika. Dan saya sendiri berasal dari kelompok 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayahnya kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir kita diberi syafaat olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Islam dan Matematika. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat saya sendiri, Regana Fikir Adiba, kemudian ada rekan saya yaitu Rinaldi, dan kemudian Hanif Adamunadi. Nah, di sini saya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12370100074, dan saya juga berasal dari Kopo, Kabupaten Bandung. Nah, di sini juga saya sebagai mahasiswa tentunya memiliki suatu semangat untuk belajar, pantang menyerah, dan menyelesaikan apapun yang telah ditugaskan oleh dosen, dan saya mengerjakannya dengan lebih baik. Kemudian, saya akan memperkenalkan kawan saya. Yang pertama itu adalah Rinaldi dengan NIM 12370100056. Nah, beliau ini adalah sosok teman diskusi yang baik, pandai dalam mengungkapkan pendapatnya, serta ramah gitu. Yang saya suka juga dari dia itu sering mengutarakan pendapatnya. Misalkan dalam tugas pada kali ini, itu bagaimana cara belajar dari buku atau literatur. Dia itu juga sangat banyak sekali memberikan suatu pendapat yang dirasa itu adalah pendapat yang pas gitu. Kemudian dia juga berasal dari Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah Hanif Adamunadi dengan NIM 12370100048. Nah, dia juga berasal dari Sumedang. Nah, dia juga teman diskusi saya. Nah, dia tuh tipikal orang yang santai, receh, dan bisa mengungkapkan pendapatnya ketika sedang berdiskusi. Nah, itu yang saya suka dari Hanif Adamunadi ketika mengerjakan ataupun menjadi teman diskusi dari kelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan cara belajar dari buku atau literatur yang telah kelompok kami rancang. Yang pertama itu, kami itu akan mempelajari tentang literatur. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua gitu. Kelompok kami membagi menjadi dua, yaitu ada literatur utama dan literatur pendukung. Nah, di literatur utama ini, khususnya, saya juga yang mengutip dari beberapa sumber yang ada di Google Classroom. Nah, ini tuh kami mengambil literatur utama yang kelompok kami adalah yang ditulis oleh Jerry Rumer di media.com. Nah, untuk literatur pendukungnya pun sangat banyak. Nah, itu yang masih berhubungan dengan literatur utama yang terdapat di media Universitas Medan Area, glints.com, dan video YouTube dari 1% yang dirasa sudah pas untuk memperkuat dari literatur utama ini. Nah, kemudian saya akan membahas terkait dengan literatur utama terlebih dahulu. Nah, yang saya ambil dari literatur utama ini, dari sosok Jerry Rumer ini, adalah 5 tips sederhana untuk belajar lebih banyak dari buku yang dibaca. Nah, ini pun sangat bisa dimanfaatkan sebagai cara belajar gitu. Yang pertama itu, ketika kita mulai belajar, kita itu harus menyorot kalimat dan paragraf penting. Nah, karena kenapa? Karena untuk menyorot kalimat penting, dan kita itu bisa untuk mengembangkan suatu kalimat yang telah kita garis bawahi ibaratkannya. Nah, kemudian ada catat pelajaran paling berharga, yang kemudian ringkaslah keseluruhan buku.
Nah, pada saat ringkaslah keseluruhan buku, ketika kita sudah menyorot kalimat dan paragraf penting, lalu kita membuat dengan bahasa sendiri, kemudian kita bisa meringkas keseluruhan buku. Nah, ketika sudah meringkas keseluruhan buku, kita rekap setiap babnya. Misalkan di dalam satu bab itu terdapat bagian-bagian gitu. Ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, bagian A, misalkan ada suatu sorot kalimat penting ataupun paragraf yang penting. Nah, itu garis bawahi atau pemakai blok atau memakai stabilo gitu. Nah, itu pun bisa untuk dikembangkan lagi dengan bahasa masing-masing gitu, bahasa sendiri. Kemudian setelah direkap, kita tuh mengambil tindakan terhadap materi. Nah, mengambil tindakannya seperti apa? Nah, mengambil tindakan dari setiap materi itu, kita tuh bukan hanya menggarisbawahi, menyusun, atau merekap setiap babnya, tapi harus ada tindakan terhadap materi itu. Kita mempraktekkan cara-caranya, bukan hanya kita menyusun bagaimana cara menyusun literaturnya, tapi juga harus pandai dalam menyusun buku yang di literatur kan gitu. Nah, kemudian ada referensinya ini tertera linknya, yaitu di media.com tentang personal growth, like simple tips to learn much more from the books you read. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang literatur pendukung. Nah, yang pertama yang saya kutip adalah dari Universitas Medan Area, yang dimana di sini pun dijelaskan 7 tips efektif membaca buku agar waktu lebih efisien. Nah, ini tuh masih saling berkaitan dengan literatur utama yang telah kelompok kami buat gitu. Yang pertama kan di sini tuh ada memasang target, memasang timer, memperhatikan jarak baca, mereview buku, menambah pemperbendaharaan kosakata, menandai kalimat yang penting dengan highlighter, memilih bacaan yang sesuai selera. Nah, ini tuh dirasa cocok itu sebagai literatur pendukung dikarenakan setiap poin-poin yang ada di literatur pendukung ini tuh masih masuk ke dalam poin-poin dalam literatur utama, sehingga ini tuh sangat mendukung terutama pada saat pengeksekusian kita mengerjakan suatu literatur. Nah, itu tuh sangat 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 bermanfaat gitu sebagai pendukung daripada si literatur utamanya. Ya misalkan di sini tuh ada contohnya seperti menandai kalimat penting dengan highlighter. Nah, itu sama saja dengan literatur utama. Nah, di poin sorot kalimat dan paragraf penting. Jadi ini tuh sangat mendukung sekali kepada literatur yang utama. Kemudian tentang mereview buku. Nah, mereview buku itu masuk ke dalam literatur yang bisa meringkas keseluruhan buku serta rekap setiap babnya. Nah, di sini juga untuk menambah perbendaharaan kata itu, karena kita juga menyorot kalimat-kalimat penting di dalam suatu literatur itu. Untuk linknya, link referensinya telah diterterakan di PowerPoint ini. Kemudian saya juga dan beserta kelompok saya juga mencari dengan sumber literatur pendukung lainnya. Nah, di sini itu terdapat 3 sumber literatur pendukung lainnya. Yang pertama itu ada glints.com, 1%, dan Mamikos. Nah, di sini pun sumber-sumbernya bukan hanya dari Google, tetapi di sini tuh ada suatu channel YouTube yang namanya 1% Indonesian Life School, yang dimana 1% ini menjelaskan bagaimana sih cara belajar yang baik, bagaimana cara kita agar tidak malas untuk belajar, serta bagaimana lifestyle gitu, menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa cara belajarnya. Itu sangat mendukung sekali ke dalam literatur utama yang telah kelompok kami rancang. Nah, dalam Mamikos dan Glints.com juga tidak jauh berbeda dengan literatur pendukung di Universitas Medan Area. Itu sama-sama saja gitu, masih mendukung kepada literaturnya. Nah, kemudian dari kelompok kami juga membuat kesimpulan dari literatur itu. Nah, kesimpulan literaturnya sebagai berikut gitu. Nah, kelompok kami menyusun ada beberapa poin. Ada 5 poin, ada beberapa poin yang eh, kita rancang gitu. Yang pertama itu ada memasang target. Nah, memasang target itu menentukan berapa lama membaca satu judul buku akan dilakukan. Misalnya saja memiliki target akan menyelesaikan satu judul buku dalam waktu 5 hari. Sehingga selama 5 hari ini bisa aktif membaca berapapun waktu luang yang dimiliki. Yang kedua, atur mindset dengan benar.
yaitu menetapkan mindset dengan benar agar terhindar dari passive reading, sehingga dapat aktif dalam membaca buku dan sadar akan apa yang dibaca. Nah, yang ketiga itu ada sorot kalimat dan paragraf penting, yang dimana ini tuh menyorot sesuatu dapat memberitahu otak untuk memperhatikan segmen tertentu dan oleh karena itu dapat cenderung mengingatnya dengan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya itu ada catat pelajaran paling berharga. Nah, dicatat pelajaran paling berharga ini menuliskan pelajaran paling berharga dengan kata-kata sendiri. Nah, ini tuh sangat penting gitu untuk mengembangkan suatu ilmu atau suatu literatur gitu. Adalah salah satu cara terbaik untuk menghafal dan menginternalisasi informasi. Kemudian yang selanjutnya itulah ringkasnya keseluruhan buku. Ini tuh memastikan keringkasan ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah menghubungkan pelajaran dengan situasi sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada rekap setiap bab. Nah, dengan cara ini akan memastikan bahwa dapat memproses informasi dengan lebih efektif. Jika pergi ke bab berikutnya terlalu cepat, kemungkinan besar tidak akan mengingat banyak tentang apa yang baru saja yang dipelajari gitu. Nah, di rekap bab ini juga sangat penting karena ketika kita sudah mencatat suatu pelajaran yang berharga dan kita sudah meringkas keseluruhan isi buku, nah kita rekap. Nah, si rekapan ini pun akan sangat bermanfaat ketika kita ingin mempelajari ulang, karena kita sudah mempelajari dari keseluruhan buku dari awal sampai akhir, dan kemudian kita rekap. Ketika kita lupa, kita bisa membaca hasil rekapan itu. Kemudian yang selanjutnya, cara belajar dari literatur itu ambil tindakan tiap materi terhadap materinya bagaimana gitu, tindakan dari kita ataupun dari mahasiswa gitu bagaimana tindakannya. Ini saat dianjurkan untuk membuat daftar 1 sampai 10 tindakan yang akan Anda ambil gitu berdasarkan buku yang dibaca, sehingga dapat merasa jauh lebih percaya diri dan berpengetahuan karena benar-benar tahu bagaimana hal-hal bekerja dalam kenyataan dan bukan hanya dalam teori. Jadi di sini tuh bukan hanya teori saja, tetapi harus dengan prakteknya, harus dengan tindakannya seperti itu. Nah, ini tuh beberapa poin yang cara belajar dari literatur. Yang di awal itu kan ada literatur utama dan pendukungnya. Ini adalah kesimpulan yang kita kelompok 11 rangkum atau kelompok 11 simpulkan gitu. Kemudian di dalam cara belajar dari literatur juga kelompok kami itu juga mempunyai tekad setelah mengetahui cara belajarnya bagaimana. Yang pertama itu ada konsistensi, keseimbangan, memanfaatkan waktu dan mengatasi tantangan. Nah, di sini itu terdapat tekad konsistensi dengan dilambangkan suatu grafik yang terus naik. Karena apa? Tekad ini ketika kita konsisten dengan cara belajar kita atau mengembangkan dari cara belajar kita, kita itu tidak hanya stuck di situ-situ aja. Karena kita konsisten, kita akan terus naik sehingga kita akan lebih mengupgrade diri tentang keilmuan dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada keseimbangan. Nah, keseimbangan juga kelompok kami melambangkan dengan timbangan gitu. Di mana keseimbangan ini ketika kita belajar, kita tuh harus seimbang ketika kita belajar, ketika kita istirahat, ketika kita melakukan hal-hal yang di luar dari belajar itu kita harus semuanya seimbang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memanfaatkan waktu. Nah, di memanfaatkan waktu itu saya melambangkan sebagai sebuah kalender yang ada jamnya. Nah, di sini tuh mengapa memanfaatkan waktu dimasukkan ke dalam tekad? Karena kan ketika kita belum tahu cara belajar yang baik, waktu kita tuh 24 jam belum tentu bisa bermanfaat gitu. Banyak waktu-waktu yang terbuang. Nah, dengan tahu cara belajar ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan benar. Nah, kemudian mengatasi tantangan. Nah, mengatasi tantangan ini juga tekad dari kelompok kami juga mengatasi tantangan ini dengan dilambangkan sebuah dart yang telah dilemparkan dan tepat kepada sasarannya. Nah, ketika kita bermain dart, ketika kita melempar suatu jarumnya pun kan pasti tidak akan langsung sampai ke titik tengah. Nah, di sini pun jadi suatu tantangan yang ketika kita sudah tepat di tengah pun kita juga sudah mengatasi tantangan tersebut, yang dimana tantangan yang kita hadapi itu cara belajar kita, cara kita belajar sebagai mahasiswa itu bagaimana yang benar gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini tuh ada proses penyelesaian tugas. Proses penyelesaian tugas itu terdiri dari kita tuh berdiskusi dan juga memberikan pendapat masing-masing. Nah, di sini pun
saya membuat suatu forum diskusi di dalam kelompok itu tidak hanya sekedar kosongan gitu. Maksud kosongan itu kita tidak menyiapkan apapun. Nah, di dalam setiap kelompok pun menyiapkan suatu ide-idenya, suatu pembelajaran yang telah mereka pelajari gitu. Nah, terutama dari saya. Nah, saya juga mendiskusikan terkait dengan cara belajar itu bagaimana ketika ketika dosen Islam dan matematika memberikan tugas terkait dengan cara belajar literatur. Nah, itu tuh diberikan beberapa sumber. Nah, di sini tuh kita masing-masing itu menyusun rangkumannya dari beberapa referensi yang telah diberikan oleh dosen di Google Classroom. Kemudian saya mengutarakan pendapatnya dan saya menyatakan bahwa saya saya lebih mendukung atau lebih sereknya ke literatur yang referensi yang pertama dan ketiga. Yang dimana yang pertama itu yang jadi rumor, yang tips sederhana itu. Kemudian yang James Clear. Nah, untuk diskusi selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh Rinaldi. Rinaldi juga menyatakan bahwa dia tuh lebih condongnya ke arah satu. Kenapa ke arah satu? Karena yang dikemukakan oleh Jerry Rumor itu sangat pas gitu untuk cara belajar dari literatur itu bagaimana. Nah, kemudian dari sisi Hanif, nah Hanif itu mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, pendapat yang berbeda itu dari poin 6 dan 7. Nah, ini tuh referensinya dari WikiHow. Nah, di situ tuh kata Hanif, di sini tuh lebih mudah untuk dipelajari, lebih mudah untuk kita belajar dari literaturnya bagaimana gitu. Kemudian kami juga berdiskusi terus-menerus terkait dengan bagaimana nih dari kelompok kita, kelompok 11 itu fiksasi dari tugas ini tuh kita mau mengambil yang mana gitu. Apakah poin 1, poin 3, atau poin 6 dan 7. Nah, itu tuh kita berdiskusi panjang dan hasil akhirnya kita menggunakan literatur yang utamanya itu yang pertama, yang Jerry Romer gitu. Nah, kemudian bukan sampai di situ saja, ketika kita sudah menentukan literatur cara belajarnya bagaimana, kita juga menjadi literatur yang pendukung dari literatur utama gitu. Yang diantaranya yang tadi dari Glints.com, 1%, dan kemudian dari Mamikos. Nah, ini tuh supaya kita mengetahui ketika kita punya 5 tips sederhana dalam belajar, nah, apa saja sih yang mendukung dari literatur itu gitu. Ya, ternyata dari 3 sumber atau 4 sumber yang telah kami buat atau kami rancang juga, yang kami cari, itu sangat bersesuaian sekali gitu. Terutama dari yang 1%. 1% itu dalam video YouTube itu sangat sangat bermanfaat gitu. Dimana manfaatnya itu ketika kita mulai down, ketika kita sudah mulai bingung cara belajarnya yang efektif bagaimana cara jadi mahasiswa yang efektif itu akan terselesaikan di situ gitu. Sehingga kita bisa merancang kesimpulan yang benar-benar bisa dipahami oleh kelompok kami gitu. Dan kemudian ketika saya berpendapat tentang 1% itu membahas tentang itu, saya juga menjelaskan kepada Rinaldi dan Hanif. Dan mereka pun setuju dengan 1%. Karena apa? Karena di dalam 1% juga mereka bilang itu tuh sangat pas dengan apa yang telah kami susun gitu di dalam literatur utama. Sehingga bisa menyimpulkan kesimpulan dari cara belajar dari literatur. Nah, seperti itu. Dari proses penyelesaian tugasnya. Hingga akhirnya kita juga dapat menyelesaikan gitu terkait dengan literatur utamanya bagaimana, pendukungnya yang mana, dan kemudian kesimpulannya itu bagaimana. Nah, untuk Mami Coaster sendiri itu adalah pendapat dari Hanif, dan kemudian dari Glints.com itu adalah pendapat dari Rinaldi, dan kemudian saya sendiri juga berpendapat tentang literatur pendukungnya dari Universitas Medan Area beserta 1%. Supaya ada referensi pendukung yang bukan hanya dari Google, tetapi juga ada dari video YouTube yang sangat bermanfaat gitu. Nah, ketika kita sudah menyusun kesimpulan dari cara belajar di literatur juga, kita juga mempunyai tekad, konsistensi, keseimbangan, memanfaatkan waktu, beserta mengatasi tantangan
tersebut. Itu adalah proses dari penyelesaian tugas pada kali ini. Untuk itu, presentasi terkait dengan Islam dan matematika tentang cara belajar di literatur cukupkan sekian. Dan saya tutup dengan pembacaan doa ampunan orang tua, kemudian doa kepada guru, dan doa kifaratul majlis. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfir lana bihi wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali muallimina wa dhabil haquqi alaina wali man ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ati wali jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.